warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk kelas 5 pada pagi hari ini insya Allah kita nanti akan belajar ya bersama Ustadz Mustaqim. Sebelumnya mari kita mulai dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang kedua atau tema yang kedua, yaitu mari belajar hadis. Yang mana hadisnya adalah hadis menyayangi anak yatim. Anak-anak sekalian, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tujuannya diantaranya siswa dapat melafalkan, membaca dan menghafalkan hadis tentang menyayangi anak yatim. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan isi kandungan dari hadis tersebut. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh perilaku menyayangi anak yatim dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat gambar berikut ini ya. Bagaimana kasihannya anak yatim ya. Itu kita bisa lihat gambar yang bawah, berdua, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dan begitu juga gambar sebelahnya, kita lihat betapa bahagianya mereka. Kenapa anak-anak? Karena mungkin mereka mendapatkan bantuan, mendapatkan kehidupan yang baik dan lain sebagainya. Jadi anak-anak sekalian, bisa lihat nggak anak-anak, kita lihat di masyarakat kita lihat di daerah kita, mungkin ada anak-anak yang dia anak yatim, yang mereka kehidupannya tidak seberuntung kita, mungkin kurang beruntung ataupun yang lainnya, atau dalam kehidupan yang penuh dengan kekurangan, rumah saja kurang, pakaian nggak punya, makanannya kurang dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk perlu perhatian kita semua. Anak-anak tahu nggak apa yang namanya yatim itu? Nah, bisa lihat anak-anak, yatim artinya apa? Anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya ya. Anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya itu namanya yatim. Ada juga piatu. Apa itu piatu? Itu anak kecil yang ditinggal mati oleh ibunya. Ada juga yatim piatu. Yaitu apa? Yatim piatu adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, itu namanya yatim piatu. Ya. Nah, itu pengertian yatim. Ada yatim, ada piatu, dan ada yatim piatu. Anak-anak sekalian, mari kita baca hadisnya ya. Yuk kita baca hadisnya dulu. Dengarkan ya. An Sahl bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Sekali lagi anak-anak. An Sahl bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Nah, itu hadisnya anak-anak dihafalkan, nanti ditulis oleh anak-anak ya sebagai tugas sama artinya. Apa artinya? Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan anak yang mengurus atau menanggung anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadisnya anak-anak dan artinya nanti jangan lupa ditulis oleh anak-anak di buku tulis, difoto, dikirim ke WA ya. Jangan lupa nama, kelas dan nomor absennya.
Anak-anak sekalian, bagaimana sih penjelasan hadis ini? Yang mana hadis tentang tentang menyayangi anak yatim. Yang pertama, hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan pahala yang orang yang menyantuni anak yatim. Bahkan rumah yang paling dicintai Allah adalah rumah yang ada dalamnya terdapat anak yatim. Jadi ini anak-anak luar biasa sekali ya. Hadis ini menunjukkan betapa keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang mau menyantuni, mau mengurusi anak yatim. Yang kedua, besarnya perhatian agama Islam terhadap anak yatim. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang namanya anak yatim itu adalah sumber kebaikan bagi kaum muslimin. Ya, ini seharusnya kaum muslimin berlomba-lomba untuk apa? Untuk mengurus anak yatim. Karena apa? Pahala yang begitu luar biasa. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, selanjutnya apa? Mereka yang namanya anak yatim itu harus bisa dibantu. Harus dibantu. Kenapa? Mungkin mereka dalam keadaan yang kurang mampu, keadaan yang nggak punya apa-apa, atau apa? Mereka yang mampu pun belum bisa mengurus hartanya, sehingga perlu dibantu. Semoga apa? Anak yatim tersebut sehingga kelak bisa ketika mereka dewasa dapat menjadi anak yang baik, anak yang bertanggung jawab untuk dirinya dan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, anak yatim itu merupakan amanah yang harus ditanggung bersama oleh kaum muslimin. Jadi bukan kewajiban siapa-siapa, tapi ini kewajiban semua orang Islam. Dia berkewajiban untuk menanggung, menjaga anak-anak yatim. Anak-anak sekalian, nah ini ada beberapa keutamaan. Apa saja sih keutamaannya? Keutamaan memelihara anak yatim. Satu, memiliki kedudukan yang mulia. Jadi orang yang memelihara anak yatim, dia orangnya akan mulia, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Sebagaimana tadi hadisnya, dia akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan apa? Dekat dengan Rasulullah. Tadi seperti digambarkan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Anak-anak sekalian, nah ini apa isi kandungan hadisnya? Isi kandungan hadisnya adalah menjelaskan keutamaan orang yang memelihara anak yatim. Yang kedua, anjuran memelihara anak yatim. Nah, siapapun kita, kalau kita mampu memelihara, menjaga anak yatim, kita jaga. Ya, kita beri bantuan dan lain sebagainya. Kemudian anjuran menyayangi dan membantu anak yatim. Itu isi kandungannya. Jadi apa? Ini benar-benar anjuran bagi kita semua. Ayo berlomba-lomba untuk memberikan manfaat kepada mereka. Kenapa? Supaya mereka hidupnya akan lebih layak dan lebih baik lagi. Nah, di sini bagaimana contohnya anak-anak sekalian, kita sebagai seorang siswa, ya, anak yang masih kecil, ya. Yang pertama itu tidak membeda-bedakan dalam pertemanan. Walaupun mereka anak yatim, kita harus tetap berteman dengan mereka dengan baik. Yang kedua, tidak menyakiti. Jangan sampai menyakiti mereka, baik dengan kata-kata, dengan hinaan, dengan ejekan, atau dengan yang lainnya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti hati mereka sakit. Nah, ini kita yang berdosa. Kemudian yang ketiga, membantu memenuhi kebutuhannya. Ini diusahakan. Kalau anak-anak semuanya punya kelebihan harta, kelebihan pakaian, kelebihan buku dan lain sebagainya, bisa dibantukan kepada mereka. Supaya apa? Mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, anak-anak sekalian, demikian pelajaran untuk hari ini. Kesimpulannya apa? Tadi tentang hadis tentang anak yatim. Jadi kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik, menyayangi dan melihara anak yatim. Kenapa? Karena itu adalah sumber pahala bagi kita semua. Nah, anak-anak sekalian, ini untuk pelajaran Ustadz pada pagi hari ini bersama Ustadz Mustaqim. Dan insya Allah untuk minggu depan nanti ada Ustadzah baru yang gantikan Ustadz Mustaqim. Karena Ustadz Mustaqim untuk di kelas 5 ini sementara
Nah, karena ini ustadzahnya sudah datang, nanti akan yang menggantikan insya Allah mulai minggu depan. Jadi pelajaran selanjutnya nanti sama ustadzah ya. Namanya ustadzah masih rahasia, nanti biar kenalan sendiri sama anak-anak semua ya. Jangan lupa belajar anak-anak sekalian, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, jangan lupa nanti hadisnya ditulis, difoto dan dikirim ke WA. Kemudian ada juga latihan soalnya, silahkan dikerjakan dengan baik. Oke anak-anak sekalian, jazakumullah khair. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi Ustadz, bagi anak-anak sekalian. Salam sehat selalu, salam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.